Halo guys, Halo. ketemu lagi di podcast PWBB bersama saya Windy dan tetap kita akan ditemani oleh Hani. Nah, hari ini kita mau ngobrolin yang seru banget dan tabu gitu ya. Aduh, apa Saya nih? tuh susah banget cari narsumnya ini. Saya tawarin, ngomong takut sensitif gitu. Kayaknya Sih, Hanif payah. doang nih yang ready untuk Ready, membicarakan ya. Nih, halo, kamu udah punya pasangan tapi masih chat sama mantan, wajar nggak sih? Tergantung, Ya. jawabannya tergantung. Oh, saya udah punya pasangan nih ceritanya. Tapi masih chat sama mantan. Masih chatnya intens apa enggak? Enggak terlalu, tapi kadang gitu Nggak misalnya. terlalu. Tergantung juga sih ngomongin apa ya. Kalau misalnya ngomonginnya udah kayak curhat mendalam itu harusnya nggak wajar sih ya, karena kan udah punya pacar juga gitu. Walaupun sebenarnya dulu juga kita tuh pernah ada cerita juga gitu. Itu kan jadi membuktikan juga bahwa sebenarnya lebih dari teman ya, walaupun tetap chat juga. Jadi sebenarnya sewajarnya aja sih, kayak harus dibatasin juga, harus tahu batas sih. Kalau udah mendalam itu tadi pertanyaannya apa ya, lupa aja. Lupa lagi. Jadi masih boleh nggak sih wajar nggak sih kita masih chatan sama mantan itu? Wajar dengan batas ya. Oh, Gitu. iya. Batas. Kalau saya juga gitu sih, yang penting kita tahu posisi ya gitu. Tahu posisi. Nah, kamu sendiri kok chatan sama mantan, kamu kasih tahu nggak ke pacar kamu? Kebetulan sekarang kan nggak punya pacar sih, jadi Nah, kalau punya, kamu kasih tahu nggak? kasih tahu sih, biar lebih terbuka aja juga sih. Misalnya aku chat sama ini ngomongin ini, jadi biar nggak ada salah paham juga gitu. Dan jangan lupa kasih evidence base, dikasih screenshotnya gitu, jadi biar nggak ada berantem juga kan. Tapi kenapa sih orang tuh ini tuh sensitif banget gitu? Orang tuh ngomongin chatan sama mantan tuh boleh nggak gitu-gitu? Untuk diomongin aja kayak kita ini nih podcast aja, takut gitu. Nanti pacar aku marah kalau aku ngobrolin ini, atau suami aku marah gitu. Tuh sebenarnya balik lagi ke tiap masing-masing juga ya, karena kan cara kita menghadapi masa lalu juga kan beda-beda gitu. Ada yang emang menjadikan itu yang sangat sensitif, ada juga yang enggak, cuek gitu. Kebanyakan perempuan sih yang saya lihat, sepengalaman saya Ya, dari emang point of view cowok gitu ya. emang lebih sensitif gitu buat ini kan berarti konteksnya ngomongin mantan ke pacar kan? Pasti lebih sensitif juga gitu. Tapi sebenarnya dengan dia merasa sensitif itu, menurut saya itu masih ada, dia tuh belum beres secara emosional gitu. Karena kalau kita udah beres secara emosional, harusnya oke-oke aja gitu ngomongin mantan ke pacar dengan konteks yang baik juga ya, bukan yang kayak menjelek-jelekan apa gimana gitu. Kalau chatannya? Kalau chatannya juga sebenarnya ya balik lagi, selama tahu batas sih masih oke-oke aja sih. Kayak ya sekedar misalnya lebaran nih minta maaf aja gitu, nggak apa-apa. Kalau udah cerita lebih dalam ya kasih warning aja, ya aku udah punya pacar gini, kayaknya nggak oke kalau kita misalnya chat kayak gini gitu. Pasti dia juga ngerti sih harusnya. Gitu sih. Ada nggak sih jadinya tuh si pacarnya itu jadi takut nih kalau kamu sering chatan sama mantan atau kadang chatan nanti kamu balik lagi. Kalau itu kan tetap balik lagi sih ya sih ke individu masing-masingnya. Kalau dia udah beres secara emosional harusnya nggak bakal balik lagi sih, karena kan dia udah memutuskan sama saya juga gitu misalnya. Jadi harusnya nggak balik lagi sih, dan saya juga nggak menganggap dia saingan gitu. Kalau misalnya dia mau balik lagi sama mantannya, ya kalau menurut saya balik aja gitu. Berarti kan udah terjawab juga bahwa dia itu nggak pantas buat saya gitu. Secara emosional berarti ya kuncinya secara emosionalnya udah beres. Udah beres belum, ya. gitu Kalau misalnya udah beres mah ya aman-aman aja gitu. Cuman kalau misalnya dia chat tiba-tiba ngajak ketemu, itu aneh sih. Itu baru aneh banget. Ngapain ketemu sama mantan kan? Oh, berarti kalau chat masih nggak apa-apa, kalau ketemu iya, ngapain? Masalahnya ngapain dulu? Harus tahu dulu ngapain. Balikin barang misalnya dulu, ya nggak apa balikin. Kalau misalnya jalan berdua nonton kan aneh. Iya tuh, apalagi berdua. Berdua. Duduknya di mana? Pojok. Kursi Z. Z1. 1/2. Oke, jadi kalau dengan kita tuh penting nggak sih menjaga pasangan berarti memutus semua komunikasi dengan mantan? Wah, memutus semua.
Harus gitu nggak sih? Kayaknya nggak harus sampai kayak gitu sih, karena tetap silaturahmi aja sih, karena kan tetap jadi teman juga ya gitu. Sebenarnya lebih dari teman sih, karena kan dulu sempat jadi pacar ya. Jadi sedikit banyaknya pasti lebih tahu juga kehidupannya tuh kayak gimana. Kalau buat mutus semuanya sih, karena sekarang kita di zaman yang medsos, sosmed gitu ya. Kalau mutus kayaknya nggak bisa sih, karena kan kita lihat story-story juga, itu kan artinya secara nggak langsung nggak putus juga sih. Kalau misalnya kita di zaman dulu kayaknya kalau udah putus itu baru hilang gitu. Kalau sekarang kan nggak hilang, kayaknya nggak harus juga menghilangkan semua koneksi juga sih. Kalau misalnya secara emosional sudah beres. Gitu. Nah, saya setuju sih. Kan jadinya balik lagi jadi temen ya. Tapi kalau memang masih kerasa emosinya ya jangan dulu, harus tahu batas gitu ya. Takutnya nanti malah berlebihan dan muncul lagi rasa apa ya, rasa sayangnya gitu muncul lagi kan. Emosinya keluar lagi ya, secara emosional belum selesai. Tiba-tiba kita balikan aja yuk, kan gak lucu. Terus berarti nggak bisa dong ya mantan itu jadi orang asing. Jadi kalau mantan itu jadi orang asing atau temen atau gimana? Jadi orang asing jadi sih. Kita kan tadinya nggak kenal nih. Pertamanya nggak kenal, terus kita kenal jadian, sekarang udahan, ya udah kita kembali lagi menjadi orang tidak kenal gitu, gimana? Wah, itu berarti sebenarnya kan tergantung kenalnya gimana juga ya sih. Kalau misalnya kenalnya kayak di dating apps itu kan emang awalnya stranger tuh. Balik lagi jadi asing, ada kemungkinan bisa. Tuh kalau misalnya kayak gitu. Tapi kalau sepengalaman saya, karena saya itu selalu dari temen ya, kayak dari temen atau adik kelas itu kan udah kenal gitu. Jadi buat jadi orang asing lagi nggak bisa sih, kayaknya ya udah deket juga sih gitu. Karena ya gitu sih. Kalau yang putusnya tuh baik, itu ada kondisi khusus nggak sih? Kayak kalau kondisinya baik kita tetap bisa jadi teman. Tapi kondisinya nggak baik, ya udah lebih baik jadi orang asing gitu. Jadi bisa juga sih tergantung kondisi, kayak misalnya putusnya, maaf nih misalnya ada kekerasan gitu, kayaknya itu mending asing aja sih. Kalau udah kayak gitu mah ya, kalau baik-baik gitu mah mending nggak usah dikaci, karena pasti akan bermanfaat juga nanti kan silaturahmi. Nggak tahu misalnya kita tiba-tiba ada proyek misalnya, nggak tahu juga gitu. Itu mah masih tetap penting sih kalau misalnya menjaga hubungan tetap baik. Jadi chatan sama mantan itu sama dengan masih ada keterikatan emosi, belum selesai. Tidak dong, itu sangat mengeneralisir guys. Ini pertanyaan menjebak guys. Ini sangat menjebak. Ini juga pertanyaan. Enggak lah, enggak selalu lah. Kan bisa aja chat itu buat nanya kepentingan yang lain gitu. Kalau masalah emosional mah kelihatan juga sih gimana cara chatnya. Intensitas, frekuensi, gitu. Intensitas, durasi guys. Itu pelajaran yang sangat berguna guys. Yaitu ketiga itu harus dilihat juga sih. Frekuensi, intensitas, durasi. Dan sedalam apa chatnya gitu. Ya, intensitas. Ya, intensitas. Oke, berarti nggak selalu ya. Nggak selalu tanda-tanda orang tuh belum move on gitu ya. Tergantung balik lagi ke pasangannya ya. Posesif atau sayangnya tuh tipe yang gimana gitu, yang ngekang kah atau gimana. Kalau misalnya bisa ngelihat frekuensi, intensitas, durasinya aman nih, berarti ya udah nggak apa-apa ya, udah move on, udah sama saya gitu. Saya kemarin juga sih aman-aman aja sih, kayak sebelum nikah dia, sebelum nikah tuh sempat jadi ini juga SP, maksudnya ditukar juga kan waktu itu, SP-nya ditukar SP jadi itu apa kan enggak? SP itu guys kayak klien buat latihan di praktikum gitu, buat klien ditukar sama temen. Jadi kamu minta tolong. Masih bisa minta tolong, berarti sama masih baik lah ya hubungannya. Masih baik. Terus juga emang kadang suka reply story kayak yang lucu-lucu gitu, misalnya masih suka reply waktu itu. Enggak yang, tapi nggak dalam juga chatnya, nggak ngomongin yang berat banget, enggak gitu lah. Masih oke sih kemarin juga. Selama kita udah beres sama emosionalnya masing-masing, jadi beneran kayak teman lagi gitu. Sahabat lah istilahnya. Jadi udah nggak ada keinginan untuk dekat lagi gitu. Nggak ada jadi sih, itu tandanya berarti kan, apa sih tandanya kita tuh udah selesai dengan emosi kita? Tandanya kita udah selesai sih kalau misalnya chat lagi atau misalnya ketemu lagi, udah nggak ada, tidak ada sparknya lagi. Kayak udah nggak ada apa ya,
Aduh susah lagi menjelaskan cinta mah ya. Nggak ada rasa pengen deket, nggak ada rasa cemburu, Ya mungkin ya nggak ada nggak rasa ada. cemburu. Nggak ada Udah nggak ada pas sakit hati lagi. pas dia misalnya nggak reply, dia nggak senyumin balik, nggak ada sakit hati, Ya, udah mungkin nggak ya ada jadi sakit ke situ hati. ya. Lebih ke ini juga sih, kita tuh ikut seneng gitu lihat dia seneng, itu juga salah satu tanda juga. Jadi kita nggak sakit hati gitu kan, misalnya dia punya pacar baru lagi, kita tuh senang, nggak yang sakit hati, itu udah beres sih berarti sama. Nggak tiba-tiba jadi moodnya down gitu ya. Itu mah belum beres, jelas banget dong. Terus nih, kalau sesekali chat itu tuh sekedar nostalgia atau termasuk emotional cheating? Kalau sesekali chat, ya ini kan ada fakta-fakta gitu lah. Menurut kamu gimana gitu? Kalau Lebih ke ngomongin yang udah terjadi. Atau mungkin pacarnya tuh yang, udahlah kamu nostalgia kali sama mantan kamu, makanya kamu chat lagi, ya gitu. Gimana? Waduh, gimana ya? Oh, konteksnya lagi punya pacar ya? Dibatasin sih, tetap dibatasin chatnya. Kalau misalnya nostalgia, ngapain juga sih dipikir-pikir ya, maksudnya chat sama mantan buat nostalgia gitu. Enggak ya? Enggak sih, ngapain ya? Selalu kembali ke yang tadi emosionalnya udah beres apa belum, sama batas sih. Ngomongin nostalgia kayaknya itu sedikit melewati batas sih kayaknya. Tapi kan kadang ya kalau kita misalnya nih, kayak kamu kan temenan sama mantan kamu, atau saya temenan sama mantan saya, kita kan kadang ingat nggak dulu kamu ini, atau enggak ini nih jangan dimakan, kamu kan nggak suka ini, atau misalnya terefleks ini sayurnya buat kamu atau apa gitu loh. Itu jadi nostalgia nggak sih jadi? Iya, perasaan nostalgia dari situ pasti bisa terpicu sih, apalagi lagi ngumpul kan. Ya tapi kalau udah beres sama emosional mah jadinya itu bahan candaan aja. Jadi tanyain aja ke diri sendiri ya. Ya betul. Udah beres atau belum? Dialog internal guys, dialog senja. Sambil lihat matahari. Sambil lihat matahari. Seseruput kopi. Dengerin lagu 420. Parah isiannya. Oke, ya. It's challenge time. Oh my god. Ini udah siap challenge-nya? Ya pastinya, karena kita lagi ngomongin sama mantan ya. Oke, challenge-nya sekarang saya akan membacakan, misalnya kayak mantan mengajak ada chat ataupun koneksi gitu ya ke kamu. Nah, kamu boleh pilih mau reply atau ignore. Jadi mau dibalas atau mau dicuekin. Nah, kita akan menggunakan kacamata hitam. Jadi Hanif akan menggunakan kacamata hitam. Jadi kalau kamu mau reply, kamu buka, terus kamu reply-nya apa. Jadi balasnya apa. Tapi kalau enggak, udah kamu pakai aja, terus kamu gini. Berarti kamu mau ignore secara keren gitu ya. Tes guys. Tes gaya dulu siapa boleh. Mantan mengucapkan selamat ulang tahun. Reply lah. Reply-nya apa, coba ke kamera. Makasih ya sudah mengucapkan, semoga doanya berbalik gitu. Nadanya harus congkak gitu ya. Balas aja. Ya? Biasa aja. Pakai lagi. Balas aja biasa. Itu mah respect maksudnya. Mantan menanyakan kabar setelah lama tidak kontak. Apa kabar Hanif? Gimana nih? Jawab lah. Baik. Dah, jangan tanya balik. Gitu aja. Kenapa nggak ditanya balik? Biar misterius aja sih. Biar misterius. Pengen ditanya balik? Enggak. Nanti kalau mantannya balasnya gini, kok jawabnya pendek sih? Ya nggak apa-apa lah, kan suka-suka itu. Ya tanya balik lah, kamu gimana gitu. Tapi biasanya kalau ada nanya kabar gitu kan ada sesuatu sih. Dia mau ngapain tuh? Nggak mungkin random nanya doang kan. Berarti kamu jawabnya gini dong. Coba kamu tanya saya apa kabar? Kita udah lama ketemu nih, apa kabar? Mau ada perlu apa? Gitu langsung. Itu boleh guys. Itu poin aja langsung lah. Karena aneh banget gak sih tiba-tiba misalnya 5 tahun gak chat, tiba-tiba ngechat apa kabar? Ada maunya pasti. Iya, boleh pinjam 200. Nggak pasti sih, cuman tanya dulu aja sih. Iya, oke. Yang ketiga, mengirim pesan tengah malam. Hai. Wah. Ignore deh, udah tidur lagi main game. Aku kan jam segitu lagi main game, iya. Bisa diganggu. Ignore. Ignore. Mantan ngajak bertemu.
Ketemu yuk. Bertemu. Wah, konteksnya ngapain dulu ya? Balas dulu. Kamu tanya, oke. Ya mau ngapain dulu ketemunya gitu. Kayaknya kalau nggak penting-penting banget mending nggak usah. Coba jawab. Ke kamera kasih tahu. Ya kan tadi gimana? Iya. Ayo ketemu gitu. Yuk. Ketemu yuk. Mau ngapain dulu nih? Gitu. Terus balas lagi. Oh ya. Enggak, pengen ketemu aja. Aduh, aku lagi sibuk lah, nanti aja lah. Berarti itu emosional udah selesai ya? Udah sih, lebih ke mau nutup aja ya, nge-close gitu. Takutnya malah tumbuh lagi, kan kita susah tuh beresnya sama secara emosional. Balik lagi nanti susah lagi. Oke, pakai lagi. Mantan bilang, aku kangen. Wah, ini balas apa enggak nih? Ya nggak tahu kamu. Ignore. Dalam hati. Ignore. Dalam hati. Dalam hati gak ada Aku nama. juga. Enggak. Ignore lah, kan udah beres ceritanya. Oke, Hanif ignore. Ignore, guys. Oke. Punya pacar lagi kan konteksnya. Iya, konteksnya ignore punya jelas lah, kirain nggak punya pacar. Karena punya pacar. Kalau nggak punya pacar? Kalau nggak punya pacar, ignore juga sih. Oke. Nah, ini adalah challenge yang kedua. Jadi edisi khusus ya, kita ada 2 challenge. Hanif nanti akan merespon langsung balasannya apa gitu dari chat mantan. Oke ya, konteksnya udah punya pacar. Oke. Konteksnya udah punya pacar. Oke, yang pertama harus cepet ya, nggak boleh banyak mikir ya. Ya, oke. Jawab cepat. Oke. Aku cuman mau tahu kamu baik-baik aja. Oh, oke. Udah dijawab. Iya. Udah aku baik-baik aja. Udah. Beres. Oke. Case close. Aku masih sering ingat kamu. Wah, enggak tahu mau balas apa lagi kalau kayak gitu, Ci. Ya apa balasnya? Aku Itu masih kayak pernyataan gitu nggak sih? Iya, kamu kan balas aku masih sering ingat kamu. Iya, dia bilang gitu kan. Ingat apanya? Iya, semuanya tentang kamu, lucunya kamu, manisnya kamu, romantisnya kamu ya. Ini mah kamu mau PMS kayaknya besok. Itu mah lagi emosional roller coaster aja guys. Kayaknya guys, biasanya cewek gitu ya. Oke, yang ketiga ya, jawab cepat loh, nggak tahu jawabannya. Aku bingung tadi mah pernyataan sih soalnya. Kamu bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang? Bahagia. Yakin? Yakin banget. Masih ada kesempatan untuk aku? Gak ada. Sorry aja bos. Respect to my girlfriend bro. Gila, nggak boleh lah kita kayak gitu. Mantan main. Sayang aku, sayang kamu. Gak ada. Udah gimana ya? Ignore. Pertanyaan keempat. Aku lagi di kota kamu nih. Aku lagi di Bandung nih. Oh, terus? Yang nggak ada sih, ya ngasih tahu aja. Oh ya udah, coba aja kamu ke ini apa tiramisu anak-anak tuh. Oke. Case close. Terakhir, kita masih bisa jadi teman kan? Masih. Aman. Oke, kalau aku butuh masih bisa minta bantuan kamu. Tergantung bantuannya apa dulu. Oke, cowok dingin ceritanya mah. Cowok misterius. Nanti semoga teman-teman yang nonton bisa lebih, ya tadi mungkin tergantung pertimbangannya dan mempertimbangkan pasangannya tentunya ya. Ya betul. Nggak boleh malah itu jadi utama ya si mantan itu. Oke. Wah itu bener banget sih. Ngapain mantan jadi utama ngapain? Nggak jelas. Kalau pasangannya nih sekarang yang minta ke kamu udah punya nih saya pacar kamu, saya minta Hanif boleh nggak saya minta kamu jangan berhubungan lagi sama mantan. Saya tahu kamu udah selesai tapi saya nggak mau. Ya boleh sih kalau itu keinginan dia, keinginan Cici ya nggak apa-apa. Karena kan pacar lebih utama daripada mantan. Gitu. Kamu nggak akan ngejelasin dulu, aku tuh nggak gimana-gimana, aku nggak aneh-aneh gitu. Ya paling ngejelasin dulu juga sih, kayak misalnya jelas juga, nanti kalau udah jelas pertimbangannya tetap mau di-cut aja ya udah. Lebih harus mempertimbangkan pendapat pasangan berarti. Iya, maksudnya kita tukeran pendapat dulu sih biar tahu sudut pandang masing-masing dulu kayak gimana baru memutuskan keputusan. Kalau kamu ya ada masalah, kamu masih suka chat mantan nggak?
Sekarang, konteksnya punya pacar nih? Iya. Enggak lah. Iya, maksudnya ya, masalah apapun kan Hmm. kadang kita tuh nyaman cerita A sama si siapa, cerita masalah apa sama siapa. Nah, mungkin ada nggak di diri kamu kalau yang ini tuh cocoknya ceritanya si mantan misalnya. Kalau di diri saya enggak sih, belum pernah kayak gitu. Karena kan suka nongkrong juga di luarnya sama anak-anak, sama temen-temen, lebih suka cerita ke mereka sih daripada ke mantan. Kayaknya mantan kalau udah punya pacar kayaknya enggak sih. Enggak bakal Lebih baiknya. lebih baiknya enggak sih kalau misalnya mau curhat mah ya. Nggak usah lah, takutnya menembus batas teritorial. Bahaya itu. Enggak sih, enggak bakal chat kalau gitu. Takutnya malah jadi nyaman lagi gitu ya. Oh, ternyata dia lebih ngertiin gitu ya. Keperasaan itu kemungkinan muncul di kedua belah pihak sih. Misalnya di saya nggak muncul, takutnya di mantannya muncul, kan jadi bahaya juga. Kesannya saya yang ngasih ini loh, apa, kayak harapan lagi gitu. Padahal kan enggak, kayak pengen murni cuman buat cerita. Jadi lebih baik enggak sih, takutnya ada hal yang tidak bisa dikendalikan muncul gitu, guys. Bahaya. Berarti kalau gitu batasan idealnya nih buat seorang cowok, ini mah kacamata cowok ya. Jadi cowok secara umum lah, karena saya kurang paham cara pikir cowok. Batasan idealnya untuk pacarnya untuk chat mantan atau berelasi sama mantan tuh sejauh apa gitu? Paling sebatas kayak misalnya lagi ada urusan aja sih. Kalau ada urusan yang belum beres gitu, kayak misalnya kerjaan atau misalnya ya kalau masih kuliah, tugas kuliah gitu masih oke lah. Tapi kalau udah ngobrolin yang lain, kayaknya udah not good ada sih. Karena kan mantan juga dan posisi kita punya pacar ya. Kayaknya enggak sih kalau misalnya lebih dari itu. Jadi kalau ada urusan ya? Kalau ada urusan aja sih, kayak gimana kita ke temen aja biasa. Temen yang nggak terlalu, temen yang biasa aja gitu, yang kenal aja. Yang selewat-selewat. Karena kan dulu kan bukan temen doang gitu, mantan pacar kan hubungannya cukup dalam lah kalau kayak gitu. Jadi kayaknya nggak usah sih, masih bisa cerita ke yang lain. Saya setuju sih sama, yang penting jadi batasannya juga jelas gitu ya. Jadi tetap boleh berelasi, kalau saya secara kacamata saya boleh tetap berelasi, tapi yang tadi urusannya harus jelas. Iya, urusannya apa dulu. Terus nggak sengaja cari-cari gitu ya untuk bisa berurusan. Nah gitu Pak. Terus intensinya jelas, jadi pengennya tuh apa gitu. Memang ngomonginnya bisnis, tugas, atau ada intensi lain. Betul guys. Bahaya. Gitu ya. Terus tapi secara kamu berarti kan kita berdua setuju bahwa boleh berelasi sama mantan. Boleh. Berarti setuju nih? Setuju, boleh. Boleh. Pergi? Pergi berdua? Pergi ya, kalau pergi gimana? Boleh berberapa? Aduh, kalau konteksnya udah punya pacar nggak usah sih pergi mah. Atau misalnya apa ya? Misalnya masalah kerjaan gitu, kayaknya ngajak rekan kerja gitu berdua sih. Kalau yang tadi mungkin ya urusannya memang profesional gitu ya. Urusannya profesional. Tapi kalau untuk kayak main, mending nggak usah. Ngapain sih main? Aneh. Oh ya, nanya loh kan. Itu aneh banget sih kalau main, udah punya pacar main sama mantan, aneh banget sih. Kalau sama perginya sama pacarnya, ada mantannya? Bertiga? Enggak lah, banyak kan misalnya. Oh, satu circle nih. Ya kalau banyak kan mah nggak apa-apa tuh sih. Kalau bertiga doang aneh sih itu. Ya iyalah aneh. Itu aneh banget sih. Kalau satu circle oke lah, masih oke gitu. Karena dulunya teman. Wah, dulunya mereka teman nggak sih, mantan sama pacar? Ya bisa teman, bisa enggak. Kalau nggak teman ya aneh. Kalau nggak teman enggak ya. Itu kayak tukeran pacar nggak sih? Kalau misalnya dari mantan sama pacarnya temenan. Tapi jadi kepikiran, kalau kita masih berhubungan sama mantan ya chatting lah ya. Kalau pergi kan tadi kita udah bahas ya, jangan lah ya aneh. Itu jadi sama dengan selingkuh nggak? Enggak lah, kan tergantung itu tadi guys. Makanya kita harus tahu batasan. Kalau misalnya kita nggak tahu batasan, bisa dibilang itu selingkuh sih. Itu, selingkuh teh dari kacamata orang pasti beda-beda ya ininya, definisinya. Tapi kalau menurut saya tadi, kalau udah melanggar batas itu selingkuh sih masuknya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau kalian gimana, karena kan beda-beda ya batasannya. Oke, ya. Jadi kalau kita bisa tutup nih pembicaraan hari ini, berarti kalau bisa disimpulkan dari Hanif, chatan sama mantan boleh? Boleh. Pergi sama mantan?
nggak usah lah kalau udah punya pacar. Batasan chat sama mantan apa aja? Ya sekedar teknis lah, teknis kayak masalah pekerjaan atau sekolah atau kuliah itu masih oke. Nah, kalau buat curhat atau curhat ceria atau apalah itu entahlah, janganlah guys. Masih ada pacar, cerita aja ke pacar gitu. Kalau misalnya pacar nggak bisa mengerti atau apa, masih bisa teman. Teman nggak bisa mengerti, pergi psikolog aja. Oh, carilah kami. Carilah kami. Carilah Hanif. Loh, Carilah ini aja. ya kalau cewek carilah Hanif lah. Jadi masalah baru. Hah? Nyaman dengan Oh, psikolognya. jangan. Itu jadi hubungan majemuk guys. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, jadi yang penting lagi diperhatikan adalah frekuensi, intensitas, durasi ya. Betul. Jadi balik lagi ke situ. Kalau semuanya aman, kalau dari kita berdua sih pacaran, chatan sama mantan, oke, Masih boleh. Oke, boleh. Yang penting batasannya jelas. Oke, Batasannya. gitu aja hari ini. Jadi chatan sama mantannya harus hati-hati ya guys, diperhatikan. Oke, it's now or never. Dadah. BWWB.